Pendakian kali ini kita menggunakan sepeda motor, yaitu boncengan berdua bareng teman saya. Pendakian kali ini kita berangkat dari kota Tangerang, yaitu tepatnya dari Kecamatan Jatiuwung. Kalian yang berasal dari kota Tangerang pasti tahu nih, Kecamatan Jatiuwung itu di mana. Akhirnya kita sampai di base camp Gunung Putri. Kita berangkat dari Tangerang menuju base camp Via Putri, yaitu sekitar jam 8 malam. Nah, sesampainya di base camp yaitu sekitar jam 11 malam. Kita menempuh jarak perjalanan dari Tangerang menuju base camp Via Putri, Kecamatan Cianjur, yaitu sekitar 3 jam perjalanan. Sekitar jam 6 pagi pendakian pun dimulai. Pendakian kali ini tidak seramai seperti hari biasanya. Maklum karena jalur pendakian belum resmi dibuka kembali. Dari pihak base camp kita diarahkan menuju jalur lain, yaitu melewati area pemukiman warga dan area kebun teh. Kali ini kita bermalam di base camp Sauyunan. Kalian tahu tidak arti kata dari Sauyunan itu apa? Sauyunan merupakan bahasa Sunda yang artinya satu aliran atau satu paham. Akhirnya kita sampai di pos sampah. Ternyata jalur yang ditunjukkan pihak base camp tadi tembus di pos sampah ini. Di pos sampah ini kita tidak terlalu lama berhenti dan melanjutkan perjalanan kembali menuju pos pangkalan ojek, melewati jalur perkebunan warga. Oh iya, kita melakukan pendakian kali ini pada tanggal 14 Januari 2023, tepatnya setelah pasca gempa yang melanda Cianjur pada tanggal 21 November 2022. Nah, jalur pendakian Gunung Gede Pangrango Via Putri maupun Via Cibodas ini dilakukan penutupan sementara hingga waktu yang ditetapkan, dikarenakan takutnya terjadi gempa susulan yang mengakibatkan tanah longsor. Namun, jalur pendakian Via Putri masih banyak pendaki yang melakukan pendakian, dan ada beberapa pihak base camp yang secara tertutup yang menerima pendakian. Biaya base camp yang kita tempati yaitu sekitar Rp70.000 per orang dan parkir Rp20.000 per motor. Di jalur menuju pos pangkalan ojek, kita disuguhkan dengan pemandangan yang sangat indah dan memanjakan mata. Alhamdulillahnya, hari ini cuaca sangat cerah. Mudah-mudahan aja bisa cerah sampai puncak. Setelah kita melewati anak tangga, di sini kita berhenti sejenak. Ini adalah pendakian kedua kita lewat jalur Via Putri Gunung Gede. Tadinya kita rencana mau ke puncak Pangrango lewat jalur Cibodas. Karena jalur Cibodas ditutup total, akhirnya kita memutuskan lewat Putri saja. Nah, di sini kita sudah mau sampai di pos pangkalan ojek. Kontur jalan menuju pos ini yaitu berupa tanjakan dan tanah merah. Jalur ini biasanya dilewati pemotor yang ojek setelah mendaki. Akhirnya kita sudah sampai di pos pangkalan ojek. Biasanya di pos ini terdapat beberapa ojek yang mangkal. Areanya cukup luas dan bisa juga untuk beristirahat. Lanjut nanjak lagi menuju pos 1. Mungkin karena ini pendakian kedua kita, jadi kita tidak banyak beristirahat. Karena pendakian sebelumnya, kita lebih banyak istirahatnya daripada jalan. Maklum, pendaki pemula kali ya. Kontur jalur pendakian menuju pos 1 ini didominasi dengan tanah merah, akar pepohonan, dan tanjakan. Nah, biasanya di jalur ini terdapat beberapa satwa liar yang dilindungi. Biasanya satwa yang pernah saya lihat sendiri yaitu monyet atau lutung yang bergelantungan di pohon. Dan katanya sih di sini juga ada bagas liar. Sekitar jam 7 akhirnya kita sampai di pos 1 yang bernamakan Legok Lenca. Pos ini ditandai dengan adanya sebuah gapura yang bertuliskan Taman Nasional Gede Pangrango. Gapura ini biasanya dijadikan spot foto oleh para pendaki. Namun sayang, pasca gempa Cianjur, gapura ini roboh. Pos 1 ini terdapat gazebo sederhana untuk beristirahat. Jarak tempuh dari base camp menuju pos 1 ini yaitu sekitar 1 jam. Di sini kita beristirahat untuk sarapan nasi yang kita beli di Warnas di dekat base camp. Setelah perut sudah terisi, kita melanjutkan perjalanan lagi menuju pos 2. Tidak banyak merekam, tiba-tiba kita sampai di pos 2.
Jarak tempuh dari pos 1 menuju pos 2 ini yaitu sekitar 1,5 jam. Di pos ini sama seperti pos sebelumnya, yaitu terdapat gazebo sederhana untuk beristirahat. Area pos ini terbilang cukup luas, bisa juga untuk ngecamp, namun jarang banget pendaki yang ngecamp di area ini. Lanjut menuju pos 3 yang bernamakan Buntut Lutung. Jalur menuju pos 3 ini didominasi dengan tanjakan, tanah merah, dan akar pohon. Jarak tempuh menuju pos 3 ini yaitu sekitar 1,5 jam jalan kaki. Jalur Pia Putri ini tidak terdapat sumber air, jadi pastikan air minum yang kalian bawa harus cukup sampai alun-alun Surya Kencana. Jika sudah menemukan jalanan yang landai, itu tandanya sudah mendekati pos 3 Buntut Lutung. Pos ini areanya sangat luas dan menjadi area istirahat favorit. Di sini terdapat gazebo sederhana dan biasa dijadikan tempat camp. Di jalur ini terdapat banyak pohon tumbang, mungkin diakibatkan gempa yang melanda Cianjur. Kita istirahat dulu sejenak di area pos 3, karena tidak banyak merekam, akhirnya kita lanjut jalan lagi menuju pos 4. Sebelum sampai di pos 4, kita akan melewati pos bayangan yaitu Lawang Saketeng, dengan jarak tempuh sekitar 1,5 jam. Medan menuju pos 4 ini bisa dibilang medan paling berat dengan trek menanjak. Jarak tempuh dari pos bayangan Lawang Saketeng menuju pos 4 Simpang Maleber yaitu 1,5 jam lagi dengan trek tanjakan yang cukup berat. Sekitar 1 jam perjalanan dari Simpang Maleber dengan medan yang lebih landai, kemudian kita akan bertemu dengan surganya Gunung Gede Pangrango, yakni alun-alun Surya Kencana. Nah, disinilah semua rasa lelah dan letih para pendaki akan terbayar. Alun-alun Surya Kencana dengan pesona keindahannya sering disebut-sebut sebagai surga kecil di bumi, merupakan dataran rumput terbuka seluas 50 hektar yang dihiasi tanaman edelweiss. Dan terdapat mata air yang sangat jernih cukup untuk memenuhi kebutuhan air para pendaki. Kita sampai di alun-alun Surya Kencana yaitu sekitar jam 1:30 siang. Kali ini kita rencana ngecamp di alun-alun Surya Kencana Barat. Nah, sesampainya di alun-alun Surya Kencana Barat, kita langsung mendirikan tenda di dekat mata air. Just a little moment, it was easy, just feeling alive. 2 a.m. wide awake, talking like we had the whole night. And I don't know if I said this right. No, I don't know how the days gone by. Just a little moment, it was easy, just feeling alive. Every now and again, I trace my steps back to then. Oh, I
years go by, searching for the moments I'm a little less 25, a little less 25, a little less, searching for the moments I'm a little less 20, a little less 25. Dari alun-alun menuju Puncak Gede bisa dicapai dalam 45 menit hingga 60 menit. Panorama Puncak Gede dengan ketinggian 2958 mdpl benar-benar sangat memukau. Kita bisa melihat dengan jelas Gunung Pangrango yang menjulang tinggi dikelilingi awan yang sangat luas. Rasa letih pendakian menaklukkan berbagai medan seketika hilang terobati pemandangan yang sangat memanjakan mata. Dari Puncak Gede ini kalian bisa melihat hamparan pemandangan yang begitu indah dan bisa melihat secara langsung kawah Gunung Gede. Nah, itulah trek dan medan pendakian Gunung Gede Pangrango Pia Putri. Semoga bermanfaat bagi kalian yang sudah merencanakan pendakian Gunung Gede Pangrango. Namun, terlepas dari jalur pendakian manapun yang dipilih, selalu pastikan untuk mengutamakan keamanan dan keselamatan dalam mendaki. Adapun total estimasi waktu mulai berangkat dari base camp sampai Puncak Gede yaitu sekitar 7 jam. Estimasi tersebut bisa lebih cepat, bisa juga lebih lama, tergantung dari gaya mendaki masing-masing. Ada tipe pendaki yang gerak cepat, hajar terus dengan minim istirahat karena ingin segera mencapai puncak. Ada juga tipe pendaki yang santai yang sering istirahat, yang penting sampai puncak. Puncak adalah sebuah bonus dan perjalanan mendaki adalah sebuah proses.